Saya sangat percaya Mas Agung. Sangat percaya, tapi bukan pelet yang melegenda. Oh. Salam sejahtera, salam bahagia buat semua sedulur-sedulur. Semangat pisan yakin. Puasa enggak? Puasa dong. Tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Salam olahraga. Semangat kayak. Semangat. Kayak ini bola. Ini buat sedulur-sedulur nih, saya ini didatengin lagi sama Mas Agung yang nggak habis-habis nanya yang begitu lagi. Ini sampai subscribernya 1 juta juga saya akan datang terus Mas. Subscribe dulu. Iya, subscribe dulu, like, share, dan komen. Dan Sung berharap kalian bisa ngasih materi-materi apa yang bakal kita kupas yang pastinya. Ini Mas Agung nih datang ke sini, itu nanya perihal apa Mas Agung? Perihal pelet. Iya. pelet. Nih Mas Agung. Pelet bukan pelet ikan ya. Jadi saya melihat beberapa artikel apa segala macam, nonton di TV, nonton di YouTube gitu ya. Pelet atau pelet? Kemat ya. Kalau kemat kan bahasa lokal nih. Kalau orang Indonesia bilangnya pelet. Jadi pelet ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya kan? Kata si kala nih, dari zaman dahulu pelet ini berfungsi Mas Coy. Walaupun sekarang nggak tahu, Gus masih ada nggak Gus pelet di desa Gus? Nggak tahu, saya belum pernah melet. Kepelet udah pernah belum? Belum kayaknya. Masih kepelet sendiri soalnya. Nah, gimana? Permasalahannya pelet itu kan menarik lawan jenis ya, manusia dengan manusia. Itu tuh sebenarnya bener nggak sih, emang berfungsi nggak gitu Mas Coy? Lihat, kitanya mau lihatnya dari kacamata mana nih? Kacamata kuda, kacamata mana maksudnya? Gimana tuh? Emang ada macam-macam jenis pelet atau gimana? Bukan, maksudnya kita ngelihatnya dari sisi mana. Apalagi Mas Agung belum pernah ngerasain kepelet atau belum punya pengalaman melet orang lain. Insya Allah belum kayaknya belum pernah. Pernah dulu mungkin waktu masa remaja. Saking demennya sama orang, minta sama orang mantra-mantra pelet gitu kan. Pernah nggak? Dulu nggak pakai pelet Mas Soy. Pakai surat kaleng. Penggemar rahasia ya? Penggemar rahasia dulu tahun 90-an. Pelet ada atau nggak ada itu tergantung kitanya Mas Agung, mau percaya mau tidak silakan gitu kan. Karena biar bagaimanapun legenda-legenda tentang pelet itu banyak. Ya setiap daerah berbeda, seperti Sumatera, Kalimantan, ya kan, Cirebon sendiri, Jawa Barat sendiri itu juga banyak mantra-mantra pelet yang melegenda gitu kan. Contoh adalah kemat Semar Mesem, kemat Jaran Guyang, isinya itu adalah mantra-mantra atau doa-doa gitu kan, istrinya mantra-mantra atau doa. Saya kasih contoh ya, itu kemat Jaran Guyang. Nah, Jaran Guyang. Kalau nggak salah ada lagunya juga tuh Mas. Ada lagunya. Nah. Kemat Jaran Guyang, lagu Jawaan ya, lagu Cirebonan. Tapi ini bukan mau nyanyi. Bukan. Ini saya bukan mau bacain mantra juga, cuman mau mengingat sedikit tentang mantra itu gitu kan. Jadi mantra ini, orang yang akan membacakan mantra ini dia harus berlelaku dulu. Lelaku tuh maksudnya ya kayak puasa, meditasi gitu kan. Lelaku dulu, lelaku puasa, yaitu puasa mutih. Puasa mutih selama 7 hari. Lalu mantra itu dia selalu membacakan di tengah malam, ketika keadaan sudah hening. Emang kalau siang nggak mempan gitu Mas? Ini keyakinan, ini bentuk keyakinan. Umumnya lah ya. Iya, bentuk keyakinan karena perintah orang yang memberi pelet tersebut. Ketika dia sudah berpuasa, maka dia membacakan mantra itu. Kemat Jaran Guyang, yen lagi turu gaget tangia.
yen wis tangi gage dodoka, yen wis dodok gage ngadega, yen wis ngadeg Melayu merengenge kayak jalan guyang, marani badani sun. Ini boleh terjemahin nggak Mas Wei? Boleh, silakan. Jadi ini kalau diterjemahin sih sebenarnya mirip-mirip perintah ibu saya nih kalau waktu saya masih kecil. Kalau lagi tidur bangun, udah bangun duduk, udah duduk suruh lari nih Mas Wei. Itu jangan-jangan disadur dari situ Mas Wei, kalimat-kalimat atau mantra-mantra jargon yang perintah orang tua kepada anaknya. Ya bisa jadi Mas Agung. Tapi kan hakikat ketika mantra itu diterjemahin, yang penting kan jangan sampai kita yang lari-lari kayak olahraga kecapean malam-malam gitu kan. Yeah. Akhirnya kita yang keringetan gitu kan. Jadi kan begini, yang lagi turu, jadi kita mengimajinasikan bahwa orang target si subjek ini, dia kita bayangkan benar-benar secara visual bahwa dia itu sedang tertidur. Lalu kita benar-benar memvisualisasikan bahwa dia perlahan-lahan buka matanya, terbangun untuk mengingat kita yang memelet gitu kan. Nah, setelah sudah bangun dia langsung duduk. Setelah duduk kita juga membayangkan bahwa dia berdiri. Ketika dia sudah berdiri, dia maka berlarilah mendekat kepadaku gitu kan. Berlari mendekat kepadaku, lalu kita peluk dia gitu kan. Itu secara berulang-ulang dilakukannya. Nah, apakah mantra ini berhasil? Iya kan? Nah, ini menarik nih. Apakah mantra ini berhasil? Sebuah mantra, sebuah doa, sebuah ajimat berhasil dan tidaknya itu adalah kembali kepada diri kitanya. Meyakini enggak nih diri kitanya? Yang jadi persoalan itu adalah mantra pelet ini digunakan atas dasar dendam. Loh, pelet itu kan dari judulnya aja, saya mau melet si Anu supaya cinta padaku gitu loh. Berarti kan bukan dendam Mas Yai. Iya. Yang terjadi orang mau melet itu didasari dengan dendam karena cintanya ditolak. Kalau cintanya nggak ditolak, ngapain dipelet Mas? Jadi ada peribahasa gitu ya. Cinta ditolak, pelet bertindak ke ini nih. Iya kan? Iya. Masuk akal. Yang makanya para guru-guru atau para sesepuh kita ketika kita mau memberi sesepuh tersebut mau memberikan mantra pelet itu, dia selalu memberikan wejangan. Ini serius kamu mau melet, hati-hati nanti ngegepok ke badanmu sendiri. Ngegepok tuh bahasa daerah ya, bahasa Cirebon, atau nanti akan kena tulahnya sendiri. Akan kembali akan kembali kepada diri kita, akhirnya kita yang tergila-gila, kitanya yang gila, dianya yang biasa saja, yang kita pelet adalah yang biasa saja gitu. Ini kan yang fenomena yang terjadi seperti itu. Iya, benar. Fenomena yang terjadi seperti itu. Banyak cerita masyarakat kayak gitu, Mas. Iya kan? Siapa yang melet yang kena pelet siapa gitu. Iya kan begitu. Jadi kitanya tuh gila sendiri. Karena apa? Karena diawali dengan dendam meletnya gitu kan. Meletnya bukan atas dasar kita benar-benar cinta sama dia gitu kan. Maka kan lucu banget nih. Kok melet ini kenapa mesti ketika cintanya ditolak pelet ini bereaksi? Ini yang harus kita jadikan sesuatu yang tanda tanya nih buat orang-orang yang modern gitu. Ini jadul nih Mas Agung, iya kan? Nah, yang harus benar-benar kita pahami itu adalah kenapa pelet ini bereaksi di saat kita dendam, di saat kita marah, iya kan? Jadi apa bedanya pelet dan santet, kan begitu? Iya, sama aja. Sama aja karena ujung-ujungnya marah kitanya. Kita mau melakukan mantra itu adalah marah. Sekarang kalau misalkan kita misalkan dendam nih kita nih, melet seseorang lalu orang itu benar jadi cinta sama kita, iya kan? Apa ini ada ketulusan nantinya, gitu kan? Ya, apakah nggak ada cinta yang tulus, cuma ada di sinetron. Andin ya. Nah, Mas Wai, kembali ke pelet nih.
Kalau misalnya pelet itu atas dasar dendam, berarti sebetulnya lagi-lagi energi yang keluar itu pasti berbeda dong tiap orang ya? Ya berbeda, jelas. Jadi kalau misalnya nih, ya walaupun saya nggak mungkin lah melet, kecuali melet siapa tuh bininya Ata yang baru? Aurel. Bininya Ata yang baru, Aurel ya. Omlet Aurel misalnya nih, ya kan? Nah, antara saya melet dengan perasaan cinta dan perasaan dendam nanti timbulnya akan berbeda. Ya ini makanya yang patut kita waspadai itu adalah seperti itu. Efek atau reaksi daripada sesuatu ketika kita lakukan, kita mendendam gitu kan. Kita melet orang itu di saat kita sudah dihina-hina, kita sudah dicaci maki gitu kan, kita sudah diludahin, lalu kita mendendam, lalu kita pelet dan pelet itu berhasil. Setelah berhasil, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita dengan tulus mencintai dia hanya sebatas buat bikin dia gila? Ini kan yang jadi rancu nih kayak begini gitu kan. Makanya orang-orang tua dulu bilang, ini serius mau melet nih, hati-hati kalau melet nanti gepok sendiri. Kamu kalau mau melet harus serius, kalau udah kena harus dinikahin, apa bla bla kayak begitu gitu kan. Itu kan hanya sebatas wejangan. Kita nggak tahu niat orang yang mau melaksanakan pelet tersebut gitu kan. Nah persoalannya adalah, apakah orang tersebut ini benar-benar ketika dia sudah berhasil memelet pujaan hatinya, lalu orang ini dia akan kembali tulus untuk mencintainya? Kan kemungkinannya kecil, Mas Agung. Karena hatinya sudah mendendam. Yang ada banyaknya cuman bikin gila. Banyak kejadian-kejadian ya kan. Karena dipelet perempuan ini dia sampai gila, di ruqyah, disembuhin apa, susah banget sampai ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Ini juga hasil daripada daya yang kita kirimkan kepada orang lain. Pelet itu adalah sebuah daya yang ada di dalam dirinya kita, bukan energi ya Mas Agung. Sebuah daya yang ada di dalam dirinya kita yang diberikan kepada orang lain. Sebetulnya kalau kita mau melet seseorang, ya kan, nggak perlu pakai mantra. Ada cara yang lebih gampang? Ya, Mas Agung, yang paling sederhana nih ya, ini buat kalian kalau mau melet perempuan. Ini buat kalian kalau mau melet perempuan dan kalian bisa praktekin. Simak nih. Ini bisa praktekin. Yang paling pertama itu adalah kita harus berbeda dari teman-teman seperkumpulan kita. Yang pertama itu. Oke, beda lah. Ya. Oke, apa itu? Iya kan? Walaupun nggak ganteng, minimal bersih dan wangi. Wangi. Iya kan? Ini syarat utama nih. Iya kan? Benar nggak? Benar. Lalu yang kedua adalah pancarkan pesona melalui komunikasi yang baik terhadap subjek, terhadap wanita yang target maksudnya. Target. Okay. Iya kan? Karena dimana ketika kita mampu memberikan komunikasi yang baik kepada si subjek, si target, itu disadari atau tidak disadari akan menuntun pikiran bawah sadar kita untuk sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kalau bahasa sekarangnya mungkin ngegombal kali ya? Iya, bisa jadi tuh. Ngegombal tapi ngegombalnya yang realistis. Oh, realistis. Yang iya kan? Elegan gitu ya? Iya, ngegombal yang realistis. Lalu yang ketiga adalah, ini 3 nih syaratnya. Yang ketiga adalah kita mampu memberikan kondisi nyaman terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita itu dulu. Oh, nggak langsung ke target? Nggak ke subjek. Okay. Karena kalau langsung ke subjek, kalau lingkungan kitanya nggak nyaman, maka kita akan dikirimkan kisah buruk kepada si subjek. Kita akan dijelek-jelekin ketika si subjek ini udah ada sinyal bertanya tentang kita, karena kita sinyalnya buruk terhadap lingkungan, akhirnya dapetnya sinyal yang buruk juga gitu kan. Jadi kalau kita misalkan contoh ya kayak di sekolahan gitu kan, kayak misalkan anak-anak sekolah ya, remaja atau di kantor gitu kan, ketika kita naksir seseorang, yang paling dasar paling utama itu adalah ke diri kita dulu. Biar nggak ganteng, tapi kita harus bisa memancarkan pesona, ya kan? Dengan apa? Dengan bersih, wangi, ya kan? Skincare, confident. Iya kan, rasa percaya dirinya bagus gitu, itu kan syarat-syarat utamanya.
Jadi pelet itu nggak perlu yang namanya dengan mantra. Kalau kita mau pelajari kembali ke mantra tadi, ketika kita mampu memvisualisasikan orang yang ingin kita pelet, itu ada pada posisi jatuh cinta. Kalau posisi kita belum jatuh cinta, maka kita memvisualisasikannya akan sulit. Saya bayangin siapa yang kebayangin Agus sih. Iya kan? Iya. Iya kan, harus kita cinta dulu. Harus nempel dulu sih Mama. Iya, targetnya harus nempel dulu harus di cinta pikiran dulu. kita. Iya, harus cinta dulu ke pikiran kita. Nah, maka ketika kita sudah ada tanda cinta itu, maka tadi tuh syarat yang tadi yang kita lakukan. Kalau nggak ganteng, yang penting bersih, confident, mampu memberikan sinyal positif kepada lingkungan. Attitude-nya bagus. Iya, gitu attitude-nya bagus, menunjukkan bahwa kita adalah lelaki yang tangguh, lelaki yang bertanggung jawab, ya kan? Iya. Ya, nunjukin itu dulu gitu kan sama lingkungan kita. Maka itu disebutnya kita memancarkan pesona kepada lingkungan gitu kan, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita punya subjek, punya target, maka itu akan mendukung semuanya. Pernah dengar nggak sih kata-kata puitis, kalau aku sedang rindu, maka engkau pun akan rindu kepadaku, kan begitu? Iya kan? Nah, rindu itu adalah sebuah reaksi hati dan pikiran yang disadari atau tidak disadari memvisualisasikan orang yang kita cintai. Coba, pernah nggak sih ngebayang kalau kita lagi kangen-kangennya sama pasangan kita, ya kan? Lagi nunggu pasangan kita datang, orang yang mirip aja, ya, kebayangnya orang itu ya. Aduh, ternyata bukan, gitu kan? Lihat, kalau kita lagi rindu, lihat tempat yang pernah kita makan bareng, teringat. Itu langsung secara otomatis visualnya jelas, sosoknya itu sangat jelas. Nah, ini yang disebutnya adalah pelet. Maka ketika kalian merasakan sensasi-sensasi itu, gunakan sensasi itu untuk mengirimkan daya kepada orang yang kita cintai. Yang sangat berbahaya sekali itu adalah ketika kita mau melet seseorang tapi kita dalam keadaan dendam, dalam keadaan marah karena ditolak sama keluarganya, dicaci maki sama keluarganya, iya kan? Jadi kalau misalkan kita dicaci maki, dihina sama keluarganya, kita nggak perlu melet, iya kan? Nggak perlu melet dengan berpuasa. Cukup mainkan dayanya kita, cukup mainkan pikiran kita, visualisasikan dia apa yang kita inginkan. Fokus terhadap satu hal. Jadi misalkan saya pengen dia jatuh cinta, ya kan? Selesai, kita fokusnya adalah dia jatuh cinta. Kita godok terus hati dan pikiran kita agar dia jatuh cinta sama kita. Kita tetap menanamkan confidence-nya kita nunjukkan bahwa kita ini mumpuni gitu kan. Kita ini punya kemampuan yang brilian. Orang ini banyak yang suka sama kita, bukan cuma lu aja yang suka sama kita gitu kan. Yang ngaco ini adalah ketika kita demen sama orang, kitanya nggak nunjukin kita ini dicintai banyak orang. Jadi kita tunjukin kita ini juga dicintain banyak orang selain lu, gitu kan? Oke, itu rasionalnya seperti itu, Mas? Rasionalnya seperti itu. Nah, berarti pelet itu ada atau enggak, Mas, saya sebenarnya? Pelet, makanya tadi awal bilang, mau bilang ada, silakan. Mau bilang tidak ada, silakan. Gimana kalau kita tanya ke Mas Coy? Mas Coy percaya nggak sama pelet? Saya? Ya. Saya sangat percaya, Mas Agung. Sangat percaya, tapi bukan pelet yang melegenda. Oh, bukan pelet yang kayak diceritakan di orang-orang legenda-legenda itu, bukan. Okay. Pelet itu adalah sebuah pesona yang ada pada diri kita sejak lahir sebetulnya. Sebuah pesona ya. Sebuah pesona yang ada pada diri kita sejak lahir. Karena setiap manusia itu punya pesona yang berbeda-beda. Punya persona yang berbeda-beda. Itu. Jadi prinsipnya adalah itu. Jadi buat sedulur suwung tentunya
Terima kasih banyak buat semuanya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangia, Dodoka, lu lari-lari. Capek. Makasih Boleh banyak. masuk Kak.